Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra ini dengan NIM 30102400241. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi dari tugas ID 1. Yang pertama saya akan melakukan praktik sholat subuh, dan yang kedua saya akan melakukan edukasi terkait dengan tayamum dan ibadah bagi orang sakit. Yang pertama saya akan melakukan sholat subuh terlebih dahulu. Sholih fardu subhi raka'ataini musabil qiblati adanillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa man minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillahi wa shalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya di sini saya akan melakukan terkait dengan edukasi. Yang pertama tentang tayamum. Jadi tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib menggunakan debu yang suci sebagai keringanan dari Allah. Nah, kapan tayamum itu diperbolehkan? Jika tidak ada air atau airnya itu ada tapi tidak cukup. Kemudian sakit yang jika terkena air itu akan memperparah kondisi atau memperlambat kesembuhan. Nah, ini yang paling relevan dengan kondisi pasien di rumah sakit biasanya. Nah, yang terus kemudian ada dalam perjalanan atau safar dan sulit mendapatkan air, kemudian air sangat dingin dan dikhawatirkan membahayakan kesehatan, sementara tidak ada cara untuk memanaskannya. Nah, gimana sih cara tayamum itu? Nah, yang pertama kita harus niat terlebih dahulu. Untuk niat tayamum itu nawaitu tayammumalis tiba hati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan berdebu suci sebanyak 1 kali. Kemudian kita meniup atau mengibaskan si debu tersebut yang berlebih dari telapak tangan. Kemudian kita mengusap wajah secara merata dengan kedua telapak tangan. Kemudian kita mengusap kedua tangan kita hingga ke pergelangan. Sebagian ulama berpendapat kalau harus sampai siku. Nah, sebagai calon dokter, kita itu perlu memahami bahwa pasien yang tidak boleh terkena air, misalnya pasien dengan luka bakar, pasca operasi, infus di area tertentu, atau kondisi yang mengharuskan area tubuh tetap kering, itu berhak menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Dan ini juga penting untuk kita edukasikan kepada pasien maupun keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Kemudian, edukasi mengenai tata cara sholat bagi orang Islam. Islam memberikan keringanan bertingkat sesuai dengan kemampuan fisik pasiennya. Prinsipnya, sholat tidak boleh ditinggalkan selama akalnya itu masih sadar.
Untuk urutannya, yang pertama berdiri. Jika mampu berdiri, meski dengan bersandar atau berpegangan, itu wajib berdiri. Kemudian yang kedua, duduk. Jika tidak mampu berdiri, sholat dengan duduk. Ruku dilakukan dengan menundukkan badan. Sujud tetap diusahakan lebih rendah dari ruku. Kemudian berbaring miring menghadap kiblat. Jika tidak mampu duduk, sholat sambil berbaring miring dengan posisi tubuh menghadap kiblat. Gerakan ruku dan sujud diganti dengan menundukkan kepala. Sujud isyarat lebih rendah daripada ruku. Kemudian berbaring telentang. Kaki diarahkan ke kiblat atau kepala sedikit diangkat atau diganjal bantal menghadap ke kiblat. Gerakan dilakukan dengan isyarat kepala atau bahkan hanya kedipan mata dan gerakan bola mata jika kondisinya sangat lemah. Kemudian isyarat dalam hati. Jika benar-benar tidak mampu melakukan gerakan sama sekali, sholat tetap dilaksanakan dengan niat dan bacaan dalam hati selama akal masih sadar. Poin pentingnya untuk konteks klinis, wudhu itu tetap diusahakan. Jika tidak mungkin karena kondisi medis, digantikan dengan tayamum. Sholat tidak boleh dijamak atau qadha tanpa alasan syar'i yang sah kecuali dalam kondisi darurat tertentu. Tapi boleh dijamak atau digabung jika kondisi sakit menyulitkan pelaksanaan di 5 waktu terpisah sesuai pendapat ulama yang membolehkan. Sebagai tenaga medis, nantinya kita bisa membantu memfasilitasi pasien muslim untuk tetap menjalankan sholat sesuai dengan kemampuannya, termasuk mengedukasi keluarga pasien. Mungkin demikian video praktik sholat subuh saya dengan bacaan jahar dan edukasi mengenai tayamum dan sholat bagi orang sakit. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pergerakan. Semoga bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun sebagai bekal kita nanti dalam mendampingi pasien secara holistik, termasuk dari sisi spiritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.